الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعل شهر رمضان موسما للطاعات ومغفرة الذنوب وعتق الرقاب من النيران. أحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم به علينا من فضله وإحسانه، ونشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واغتنموا هذا الشهر الفضيل بالأعمال الصالحة والتقرب إلى الله تعالى، فإن شهر عظيم فيه ليلة خير من 1000 شهر. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ialah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian bagi hamba-hambanya. Siapakah di antara mereka yang terbaik amalnya? Dialah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, cahaya dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dengan rahmat dan kasih sayangnya, kita masih diberi kesempatan menapaki kehidupan, menghirup udara keimanan, dan menjalani masa-masa yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah cahaya bagi umat, pemimpin bagi yang bertakwa, dan memberi syafaat di hari kiamat kelak. Melalui risalahnya kita diajarkan makna hakiki, ketundukan kepada Allah, dan nilai-nilai luhur yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita tengah berada dalam bahtera perjalanan bulan suci Ramadan, bulan yang Allah muliakan dengan limpahan keberkahan, ampunan dan pembebasan dari api neraka. Di dalamnya terdapat banyak peluang emas untuk meningkatkan ketakwaan dan meraih keutamaan yang agung. Maka marilah kita mantapkan diri ini dengan penuh kesungguhan agar Ramadan kali ini menjadi momentum perubahan menuju derajat takwa yang sebenarnya. Khatib mengingatkan diri sendiri dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puasa bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang kita sama-sama familiar. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada kaum-kaum sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter dan peningkatan spiritual. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menegaskan, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Karena itu, siapa di antara kamu masih hidup dan hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa di bulan tersebut. Begitu pula dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Sahihain, Imam Bukhari dan Muslim, mengingatkan kita tentang posisi strategis bahwa puasa ini disampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kullu 'amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amal anak Adam itu adalah untuk dirinya kecuali adalah ibadah puasa. Ia adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rushdi menegaskan bahwa tidak ada satupun ulama yang menolak kewajiban puasa Ramadan. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya ibadah ini dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sejak awal maka agama Islam adalah agama yang mengajarkan dan mendorong kaum muslimin untuk menjadi manusia-manusia produktif, manusia-manusia yang selalu memanfaatkan detik waktu yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Karena sejak awal Islam pun mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia ini adalah satu-satunya momentum produktivitas kita. Karena setelah kehidupan dunia ini selesai, tidak ada lagi waktu untuk produktif. Yang ada adalah waktu untuk menerima balasan atas produktivitas kita di dunia ini. Disampaikan dalam ayat qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah pada kaum wahai Muhammad, beramallah, niscaya Allah dan Rasulnya serta kaum beriman akan melihat amalan kalian, dan kelak kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang tampak. Lalu Dia akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan. Maka ayat ini menggambarkan kepada kita skenario hidup yang akan kita lalui. Beramal seproduktif mungkin di dunia ini, lalu setelah itu semuanya akan dipertanggungjawabkan saat kita dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat lain surah Al-Jumu'ah Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka apabila salat Jumat itu telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi
dan carilah karunia Allah, dan berzikirlah dalam mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Dalam ayat ini Allah memberikan sebuah panduan penting dalam menata produktivitas kita agar seimbang, yang diawali dengan menunaikan kewajiban akhirat kita dalam ibadah salat. Setelah itu dilanjutkan dengan menunaikan kewajiban dunia, bertebaran di muka bumi mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sela-sela berinteraksi duniawi kamu diingatkan, jangan lupa untuk berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka siapa yang membangun jalan produktivitasnya dengan cara tersebut, maka ia akan menjadi manusia yang sukses sesungguhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lebih jauh dari itu Allah Azza wa Jalla mengaitkan iman dengan produktivitas amal saleh, yang menunjukkan eratnya hubungan antara iman dengan produktivitas amal. Perpaduan antara iman dan produktivitas amal saleh maka akan berbuah dan berujung surga. Allah Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Karena itu jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi motivasi ilahiyah untuk sebanyak mungkin melakukan proyek-proyek kebaikan akhirat. Selain kita manfaatkan pula untuk mendapatkan capaian-capaian dunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkabul pahala, yang hanya bisa didapatkan ketika kita bersungguh-sungguh produktif dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu al-ashri amsalha ila 700 dirham. Setiap amal anak cucu Adam akan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ketika menunjukkan puasa, Allah berfirman, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Kecuali puasa, maka Allah akan membalasnya langsung bagi kita, karena kita meninggalkan syahwat dan makan karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga diberi contoh dalam dahsyatnya memberi buka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man faqara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'a." Barang siapa yang berbuka orang yang berpuasa, maka yang mendapatkan pahala yang sama tanpa dikurangi pahala yang berpuasa sedikit pun. Maka pula dalam hadis lain tentang umrah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, "Umrah di Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i." Artinya umrah di bulan Ramadan itu setara dengan menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang bertabur ampunan Allah Ta'ala, yang juga hanya bisa didapatkan dengan kesungguhan melakukan amal-amal produktif. Rasulullah SAW misalnya mengatakan, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wal ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanaba al-kaba'ir." Antara salat 5 waktu dari salat Jumat kepada salat Jumat selanjutnya
dan antara puasa Ramadan hingga puasa selanjutnya, maka di antara waktu tersebut akan menjadi penghapus dosa yang terjadi di antaranya selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi utaqa'i minan nari fi kulli yawmin wa laylah, wa li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watun mustajabah." Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang akan dibebaskan dari neraka pada setiap hari dan malam di bulan Ramadan. Dan setiap muslim pada setiap hari dan malam itu memiliki doa yang makbul. Selain itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan dalam perjalanan sejarah kaum muslimin adalah bulan yang dipenuhi amal dan produktivitas. Kehadiran bulan Ramadan tidak menjadi penghalang bagi kaum muslimin untuk tetap menunaikan kebaikan, berjihad fisabilillah. Contohnya dalam perang Badar yang sangat menentukan dalam sejarah Islam, terjadi dalam tahun kedua Hijriah. Perang tersebut terjadi di bulan Ramadan. Begitu pula dalam peristiwa Fathul Makkah, terjadi pada 8 Hijriah, juga terjadi di bulan Ramadan. Penaklukan kota Mekah yang menjadi momentum runtuhnya hegemoni kesyirikan tanpa perlawanan sama sekali di hadapan kekuatan tauhid dan iman terjadi di bulan Ramadan yang mulia. Begitu pula di bulan Ramadan tahun 28 Hijriah, untuk pertama kalinya kaum muslimin berhasil menaklukkan bumi Eropa di bumi Andalusia. Ketika itu kaum muslimin dipimpin oleh Tariq bin Ziyad rahimahullah menorehkan sejarah yang menakjubkan sebagai awal dari 8 abad lamanya Islam menerangi Eropa dengan cahayanya. Dan itu pula terjadi di bulan Ramadan. Maka sekali lagi, bulan Ramadan ini seharusnya menjadi bulan yang kita isi dengan sebanyak mungkin produktivitas. Kita berikan produktivitas terbaik kita untuk dunia, dan tentu pula kita berikan pula untuk amal akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Kuntu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila al haqqi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Dunia adalah tempatnya amal dan akhirat adalah tempat memanen hasilnya. Tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini adalah satu-satunya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi manusia yang produktif dalam membangun kehidupan akhirat kita. Jangan hanya kita produktif untuk hal-hal duniawi, karena meskipun itu pun juga penting, tapi ada juga yang lebih penting dan tidak boleh dilalaikan, yaitu produktif untuk kehidupan ukhrawi kita. Produktif dalam menyiapkan kehidupan kita yang abadi di akhirat nanti. Allah Ta'ala mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan kejarlah apa yang Allah berikan untukmu di negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Mari perhatikan urutan segala prioritas yang harus dikejar penuh ambisi adalah janji Allah di akhirat. Sementara dunia ini hanya sekedar jangan dilupakan dan bukan untuk dikejar. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan Ramadan, rohnya adalah rahmah, mimnya adalah maghfirah, dotnya adalah dhaman minal jannah, alifnya adalah amanun minan nar, dan nunnya adalah nurun minallah. Maka artinya, jamaah rahimakumullah, Ramadan itu bulannya rahmat kasih sayang dari Allah, bulan ampunan dari Allah, bulan di mana kita dijamin surga oleh Allah dan kita diselamatkan dan diamankan daripada api neraka. Dan bulan Ramadan adalah bulan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan cahaya hidayah itu kita bisa istiqomah dalam kebaikan, kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah Jumat rahimahullah, mari kita renungkan saat ini berapa Ramadan sudah kita lalui. Mungkin 20, mungkin 30, mungkin 50 kali Ramadan kita jalani dalam masa hidup kita. Setengah kita balik. Renungkan di detik ini jemaah. Jika kita tidak bisa menjadi versi terbaik diri kita di bulan Ramadan, maka kapan lagi? Dengan segala kemudahan Ramadan menjadi taat, menyenangkan dan ringan, kalau tidak dimanfaatkan, kapan lagi? Semoga Allah jadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan versi terbaik diri kita, mulai dari saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Gaza. Allahumma ihfazhum bihifdhik wa thabbit aqdamahum warzuqhum min halalik wansurhum 'ala al-yahudi al-ghasibin wa man 'awanahum fi udwanihim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'ala al-qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iri a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa waffiqhum bima tuhibbu wa tarda. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'da'ika ya aziz ya qahhar ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.